Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalam ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil ardi najallallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita diberi taufik untuk bertemu kembali dalam rangka kita mengkaji dan mempelajari wasiat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putra beliau Imam Hasan alaihissalam. Dan pertemuan kita pada malam ini adalah pertemuan yang ketiga. Tanpa basa-basi, langsung saja bahwa kemarin kita sampai pada poin tentang wasiat pertama beliau alaihissalam yang berbunyi fa inni usika bitaqwallah ay bunayya. Sungguhnya aku berwasiat kepadamu tentang takwa kepada Allah wahai putraku. Dan bagian ini kemarin kita bahas cukup panjang. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan. Apa lanjutannya? Lanjutannya adalah setelah aku berpesan padamu bitaqwallah ay bunayya waluzumi amrih. Waluzumi amrih ini kita Imam Ali berpesan kepada Imam Hasan untuk senantiasa melazimkan dirinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya diminta agar si anak itu punya semacam hubungan yang tak terpisah, yang tak terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan. Tapi kita akan baca beberapa poin agar kita dapat satu gambaran dalam satu alinea untuk kemudian masing-masing kita jelaskan. Kemudian pesan berikutnya, habis bitaqwallah wa luzumi amri wa imarati qalbika bidzikrih. Dan bagaimana engkau buat hatimu ini makmur, artinya hidup dengan zikir. Nanti apa itu akan kita jelaskan. Kemudian pesan berikutnya wal i'tisami bihablih, dan berpegang dengan tali Allah. Yang Malik kemudian menjelaskan wa ayyu sababin awsaqu min sababin bainaka wa bainallahi azza wa jalla in anta akhadta bih. Dan sebab apa yang lebih kuat ya daripada sebab yang menghubungkan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Imam Ali tidak mengatakan bahwa hubungan terkuat adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Artinya tidak ada hubungan hamba dengan hamba yang lebih kuat ya daripada hubungan hamba dengan Tuhannya. Dan ini juga sebenarnya sudah kita pahami. In anta akhadta bih, kalau kamu mau menjadikan hubunganmu dengan Allah itu sebagai ikatan yang paling kuat. Nah, ini adalah beberapa kalimat dari pesan-pesan beliau untuk kemudian kita masuk pada syarah ya, atau pada penjelasan. Waluzumi amrih. Jadi kan fa inni usika bitaqwallah ay bunayya waluzumi amrih. Luzumi amrih seperti yang kita jelaskan tadi di awal, kita diminta untuk punya hubungan yang lazim, yang senantiasa dengan perkara-perkara ilahi. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah bahwa seorang hamba itu ketika menghamba bukan hanya di tempat tertentu atau di waktu tertentu.
seringkali saya menggunakan istilah ini bahwa ketaatan kita kepada Allah itu adalah ketaatan yang bersifat di mana saja, kapan saja, sebagai apa saja. Saya kasih sedikit penjelasan. Ada kalanya orang-orang itu, manusia itu di tempat tertentu, dia mampu menjaga kebaikan dirinya, mampu menjaga kepatuhannya. Tapi di tempat yang yang berbeda, dia tidak menjaga itu. Artinya dia hanya menjaga dirinya sebagai hamba di tempat-tempat tertentu. Makanya ada riwayat dari salah seorang imam, ya, kalau tidak salah itu Imam Al-Jawad alaihi salam, dia berkata, la takun waliyan lillah fil alaniyah wa aduwahu fis sir. Jangan engkau menjadi kekasih Allah ketika ada banyak mata yang memandangmu, tapi engkau menjadi musuh Allah ketika engkau sendirian. Ya. Ini menarik, ini kata-kata ini artinya, dan boleh jadi itu terjadi pada diri kita. Kita ini manusia begitu. Bahwa ketika tidak ada yang melihat kita, ketika kita sendirian atau kita di tempat-tempat yang orang-orang itu kita tidak punya batasan dengan mereka, kita bebas melakukan apa saja. Tapi di hadapan umum kita berusaha untuk menjaga diri kita agar orang jangan melihat kita sebagai sosok yang tidak peduli dengan agama atau aturan agama. Tapi di tempat lain kita membebaskan diri kita. Makanya Imam Ali mengatakan waluzumi amri. Jadi kalau engkau mengikat dirimu dengan Allah, itu engkau ikat senantiasa, jangan hanya pada tempat-tempat tertentu. Makanya dari riwayat tadi itu, jangan engkau menjadi kekasih Allah fil alaniyah, di hadapan halayak, dan menjadi musuh Allah fisir, ketika engkau sendirian. Sampai begitu, la takun waliyan lillah fil alaniyah wa aduwahu, maksudnya adu Allah fisir. Anak yakin ini antum semua bisa menangkapnya. Bahwa ketika kita mengikat diri dengan Allah tuh, ikatannya itu harus senantiasa, harus lazim. Tidak boleh di tempat tertentu. Sebagaimana juga jangan di waktu tertentu. Ada orang-orang itu di awalnya dia mampu menjaga kebaikan dirinya. Ada saat-saat tertentu dia kehilangan kendali. Makanya kalau saat-saat normal ketika dia tidak emosi, dia mampu menjaga hukum-hukum agama, aturan-aturan agama, etika agama dia jaga. Tapi begitu dia tersulut emosinya atau tersinggung, berubah dia. Ini dia tidak punya luzum. Padahal seseorang itu harus punya luzum mengikat dirinya dengan Allah. Dalam keadaan dan situasi dan kondisi apa saja, dia harus senantiasa menjaga dirinya sebagai hamba Allah yang patuh pada aturan-aturannya. Dan sebagai apa saja, iya, ada kalanya orang itu dia sebagai teman luar biasa baik dia. Antum tanya fulan, pada teman-temannya semua mengatakan jempol dua, rojul thayyib, masya Allah, latif, oh banyak membantu dan lain sebagainya. Tapi boleh jadi ketika dia dengan saudaranya, di keluarganya, dengan istrinya, ya, dengan karyawan-karyawannya berbeda nih. Dia sosok yang boleh jadi kasar, tidak santun, kemudian punya sifat yang arogan dan lain sebagainya. Jadi tidak konsisten. Yang dimaksud dengan waluzumi amrih, engkau harus konsisten dalam menjaga ikatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhanmu sebagai hamba itu harus di mana saja, kapan saja, sebagai apa saja. Itu namanya waluzumi amri. Ada orang-orang juga dia mampu menjaga dirinya baik, tapi beberapa saat menjelang ajalnya dia berubah, dia tergoda. Entah karena apa dia berubah dia. Ada banyak orang-orang yang kita kenal dulunya ini Masya Allah, tidak tahu sekarang kok kayak gini. Seringkali kita melihat ada orang-orang yang begitu. Nah, ini karena tidak konsisten. Tidak ada luzumi amri. Karena itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menekankan poin ini. Konsistensi dalam menghamba, dalam taat dan patuh. Dan yang menjaga kita sendiri. Kita ini bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah,
Ini adalah poin waluzumi amri. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya. Wa imarati qalbika bidzikrih. Ini pembahasan tapi tidak akan saya akan saya kupas di sini. Saya akan kupas pada bagian berikutnya saja tentang memakmurkan hati dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pembahasan yang menarik dari Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu taala sirruhu syarif. Beliau mengatakan bahwa ketika ada seseorang bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam tentang tafsir fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha dzalika ad-dinul qayyim. Ada bertanya, apa maksudnya ayat ini? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, fatarahum 'ala tauhid. Jadi Allah ciptakan manusia itu, semua manusia itu fitrahnya tauhid. Boleh jadi kita bertanya ini, karena kan sesuatu yang bersifat fitrah itu adalah dimiliki oleh semua manusia. Dimiliki oleh semua manusia tanpa ada batasan. Tidak peduli dia jahil, alim, dia itu dari etnis apa, dari suku apa. Ya. Artinya sesuatu yang fitrah itu harus ada pada semua orang. Dipahami oleh semua orang. Ketika ditanya kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, fatarahum 'ala tauhid. Mereka diciptakan atas tauhid, fitrah tauhid. Kita juga bertanya loh, ternyata banyak orang yang katakanlah dia punya Tuhan yang lebih dari satu, atau tidak percaya pada keesaan Tuhan, atau bahkan menyembah semacam sesembahan lain, matahari, entah itu kemudian bintang-bintang, atau kemudian tumbuhan, api, dan lain sebagainya. Bagaimana dikatakan fitrahnya tauhid? Padahal kalau tauhid itu fitrah, harusnya itu ditemukan pada semua orang. Nah, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirruhu syarif kemudian mengambil tafsiran dari gurunya, Asy-Syaikh Syah Abadi. Katanya bahwa fatarahum 'ala tauhid, iya, memang semuanya tauhid. Karena manusia itu pada hakikatnya semua manusia, tidak ada yang berbeda. Anda mau cari, temukan manusia di mana saja, dari etnis apa saja, dari strata pengetahuan yang pada level apa saja, itu semuanya sama. Yaitu apa? Yaitu bahwa mereka itu cinta pada kesempurnaan. Semuanya begitu. Artinya, katakanlah manusia, dia ketemu dengan seseorang, dianggap ini pandai ini. Ketika dia kemudian menemukan orang yang lebih pandai dari orang itu, dia beralih. Oh, ini lebih pintar ini. Sama kayak kita ke dokter rumahnya. Dokter ini pintar. Oh, kita sudah musta'gid sudah. Tapi ketika kita temukan yang lebih pintar, kita akan beralih. Kalau dari yang kedua ini kita temukan yang lebih pintar lagi, kita akan beralih. Begitu juga kekaguman kita. Ada orang yang katakanlah, oh ini orang kaya, kekayaannya itu sekian. Kita kagum padanya. Tapi ketika dikenalkan kepada yang lebih daripada fulan yang pertama tadi itu, kekaguman kita akan beralih kepada yang kedua. Dan kalau ada yang lebih lagi, begitulah seterusnya. Begitu juga kekuatan. Orang yang kekuatannya sekian, kita kagum. Banyak contoh orang yang angkat besi ya. Ada yang mampu mengangkat 100 kilo. Begitu kita ketemu orang yang mampu mengangkat 125 kilo, kekaguman kita, masih kuat fulan. Jadi manusia itu memang fitrahnya selalu akan beralih ke yang lebih sempurna. Semuanya begitu. Makanya orang yang kagum dengan kecantikan, dia melihat seseorang cantik ini, tapi begitu ada yang lebih cantik, ini minggir ini. Ini pun kalau ada yang lebih cantik lagi, minggir ini. Jadi memang semua manusia itu begitu. Kesaktian juga begitu. Ketika kita melihat kesaktian seseorang, contoh ini ya kan, masyarakat kan biasanya banyak yang kemudian tertipu dengan berbagai macam kesaktian. Satu jenis kesaktian kita lihat hebat, tapi kalau ada yang lebih sakti dari dia, yang ini ditinggal sudah. Kalau dari yang kedua ini ada yang ketiga yang lebih sakti lagi, ditinggal yang kedua ini. Begitulah seterusnya. Nah, kata guru Imam Khumaini, Syekh Syah Abadi itu dikatakan bahwa manusia itu begitu. Dan manusia tidak akan berhenti berpindah-pindah sampai dia
mencapai atau mengenal sebuah kesempurnaan yang tidak ada duanya, baru tidak berpindah dia. Ketika kesempurnaan itu bukan satu-satunya, masih ada saingannya atau masih ada yang mengunggulinya, maka dia akan terus berpindah. Tapi begitu sampai pada yang maha segala-galanya, yang tidak ada yang mampu lebih sempurna darinya, dia berhenti di situ. Karena tidak ada yang lebih darinya. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu sebenarnya semuanya hatinya itu mengarah pada kesempurnaan yang tidak ada duanya. Karena itu yang maha segala-galanya tidak boleh lebih dari satu. Kalau dua saja berarti dia bukan maha segala-galanya. Ada yang seperti dia kok. Sesuatu tidak mungkin mendapat predikat maha segala-galanya kalau dia ada duanya. Yang maha segala-galanya harus tidak ada duanya dalam segala kesempurnaannya. Tidak ada duanya. Dan hati manusia menuju ke yang tidak ada duanya. Nah, wa imarati qalbika bidzikri, artinya kenapa Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam meminta putranya untuk memakmurkan hatinya dengan zikrullah? Karena hatimu itu tak terbatas. Hatimu tidak akan pernah tentram. Hatimu tidak akan pernah tenang sebelum sampai pada sesuatu yang maha segala-galanya. Makanya ayat berbunyi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kapan hati tenang? Ketika hati sampai pada sebuah zat yang dia maha segala-galanya. Dia mampu melakukan apa saja. Kun fayakun. Dia tahu segala-galanya. Dia yang menciptakan segala-galanya. Dia dibalik semua keberadaan ini. Ketika manusia sampai ke situ baru dia tenang dia. Aman dia. Sampai pada Tuhan. Wa imarati qalbika bidzikrih. Dan yang lain-lain nanti sudah tidak terlalu masalah buat dia nantinya itu. Jadi dunia wa ma adraka ma dunia jadi kecil buat dia karena dunia terbatas. Sementara dambaan hatinya tak terbatas. Hatinya itu mencari kesempurnaan yang tak terbatas. Makanya kita dikenalkan bahwa ada suatu kehidupan yang lebih indah daripada dunia. Kehidupan yang lebih luar biasa daripada dunia. Pasti hati kita akan meninggalkan dunia. Sebagai contoh umpamanya. Dunia ini kan kita semuanya paham bahwa dunia ini kita sementara kan. Kita akan mati. Kalau kita kemudian dikenalkan dengan sebuah kehidupan yang tidak ada kematian di sana. Pasti hati kita mengatakan saya lebih suka kehidupan yang tidak ada kematian itu. Saya lebih suka kehidupan yang tidak ada kesulitan itu. Nah, bahkan urusan tauhid, urusan ma'at, itu semuanya dalam fitrah kita. Nah, dalam fitrah kita. Wa imarati qalbika bidzikrih. Ini sedikit keterangan tentang wa imarati qalbika bidzikrih. Karena memang hati kita tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tentram. Tidak akan berhenti kecuali ketika kita sudah sampai pada kesempurnaan yang tak terbatas. Selanjutnya, wal i'tisami bihablih. Kalau engkau sudah mengenal yang maha segala-galanya, ya kamu harus pegang dengan talinya. Artinya kamu harus, ada banyak orang itu, ini penting ini. Ada banyak orang itu bertuhan, dia mengenal Tuhan, beriman, tapi dia tidak mampu menjalin hubungan dengan Tuhannya. Bertuhan, tapi hidup tanpa panduan Tuhan. Banyak orang begitu. Dia percaya dengan Tuhan. Jadi Tuhan ini hanya jadi sebuah kepercayaan yang tidak punya pengaruh dalam kehidupannya. Padahal ketika Anda percaya kepada Tuhan, kepada yang maha segala-galanya, berarti Anda harus mengatur seluruh hidup Anda sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemauannya. Apa yang dia maukan. Jadi tidak ada artinya keimanan kita kepada Allah kalau kemudian kita tidak i'tisam, tidak mengikat diri kita dengan tali Allah. Apa artinya Tuhan? Kalau kemudian kita tidak mampu membangun koneksi dengannya. Membangun koneksi dengannya itu artinya kita hidup ini berdasarkan agama, berdasarkan perintah-perintah Tuhan, berdasarkan larangan-larangan Tuhan, berdasarkan aturan-aturan Tuhan. Itu namanya i'tisam bihablih. Dan dari sini kita kemudian konsekuensi logisnya bahwa harus ada insan-insan ilahi.
harus ada pembawa warta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mengikat diri kita pada sembarang orang, tidak. Fulan bin fulan, kita tidak akan ikat diri kita dengan mereka. Kita hanya ikat diri kita dengan unasun ilahiyun. Jadi ulama rabbaniyun, para insan-insan rabbani. Kita akan ikat diri kita dengan mereka, tidak dengan sembarangan orang. Makanya kita mengikat diri kita dengan Nabi dan pasca Nabi dengan manusia-manusia suci yang ditunjuk oleh Allah melalui Rasulnya, para imam suci. Itu adalah bagian daripada al-i'tisam bihablih. Kalau enggak, akhirnya kita ini mengenal Tuhan, tapi kita tidak mampu membangun koneksi dengannya. Dan bangun koneksi dengannya ketika kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, ya kita lewat orang-orang atau insan-insan ilahi. Wal-i'tisam bihablih. Saya kira poin ini cukup jelas. Kemudian yang paling memberikan dalil. Wa ayyu sababin awthaqu min sababin bainaka wa bainallahi azza wa jalla in anta akhadta bih. Dan kalau kita mau jujur, kita ini loh, kalau kita mau membangun ikatan, kita mau kontrak. Ya. Apa kontrak mana yang lebih ideal daripada kontrak antara hamba dengan penciptanya? Antara hamba dengan yang menciptakan keberadaan ini. Adakah kontrak yang lebih tinggi daripada itu? Kalau kita mau membuat diri kita ini patuh kepada sesuatu, adakah yang lebih layak kita patuhi melebihi yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh keberadaan ini? Logika mengatakan tidak ada yang lebih berhak untuk kita patuhi atau untuk kita ikat diri kita dengannya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata yang mali, wa ayyu sababin awthaqu min sababin bainaka wa bainallah. Sudahlah, kita ini hidup tidak mungkin kita tidak pakai ikatan. Tapi kalau kita mau membangun ikatan, ya ikatan dengan yang maha segala-galanya. Jangan ikatan dengan sembarang keberadaan. Akhirnya kita mengikat diri kita pada hal-hal yang remeh, yang sejajar dengan kita. Wa ayyu sababin awthaq min sababin bainaka wa bainallah azza wa jalla in anta akhadta bih. Nah, bagian ini mudah-mudahan juga cukup jelas. Saya akan tambah sedikit dengan dengan beberapa poin. Ketika Imam Ali berkata kemudian wa imarati qalbika bidzikri. Kita disuruh makmurkan dengan menyebut Allah. Ini di dalam doa Arafah Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu ada petikan yang luar biasa, petikan yang sangat menyentuh, sangat emosional. Kata Imam Husain di dalam doa Arafah itu ada mengatakan kalimat yang seperti ini. Anta dzakiru qabla dzakirin. Ini supaya kita ini ketika berzikir, kita ini punya pemahaman yang lebih dalam tentang zikrullah. Kata Imam Husain bahwa anta dzakiru qabla dzakirin. Ya Allah, engkau menyebut kami dulu sebelum kami menyebutmu, ya Allah. Jadi kalau kita ngomong zikir, yang zikir itu padahal Allah yang maha segala-galanya, kita yang tidak berdaya, dia tidak bergantung pada apapun, kita bergantung mutlak padanya, tapi Allah SWT dengan segala macam kekuasaan dan ketidakbergantungannya kepada selain dirinya itu, Allah malah menyebut diri kita dulu. Artinya kita ini kalau seandainya tidak disebut Allah, tidak pernah ada kita di kehidupan. Keberadaan kita ini karena zikrullah. Karena Allah menyebut kita, maka kita ada. Karena Allah mengatakan kepada kita, kun fayakun, maka kita ada. Artinya, sebelum kita menyebut Allah, Allah sudah menyebut kita. Sebelum kita mengingat Allah, Allah sudah mengingat kita lebih dahulu. Artinya kita jangan pernah membanggakan zikir-zikir kita. Kita ini disebut oleh Allah dulu, padahal dia zat yang tidak bergantung pada apapun. Dan kita sepenuhnya bergantung padanya. Imam Husain mengatakan, anta dzakiru qabla dzakirin. Engkau sudah. Artinya Allah ngalahi kita. Sampai dia zikrul ibad dulu. Jadi dia zikir kepada hamba-hambanya. Ini menyebut hamba-hambanya dulu. Baru kemudian hamba itu punya kemampuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta dzakiru qabla dzakirin. Wa antal badi bil ihsan qabla tawajjuhil abidin. Dan engkau memulai dengan berbagai macam kebaikan, berbagai macam anugerah. Bahkan sebelum para hamba itu mengenalmu.
Allahu Akbar. Kita ini sebelum berbuat kebaikan, kita sudah diberikan berbagai macam kebaikan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang itu tidak mengenal Tuhan atau ingkar kepada Tuhan, Allah tidak pernah menghentikan anugerahnya kepada mereka. Menarik yang Husain ketika berkata, dan engkau yang memulai dengan kebaikan, bahkan sebelum orang-orang yang menghamba itu menghadapmu ya Allah. Wa antal jawadu bil ata qabla talabi talibin, dan engkau telah memberi sebelum mereka bisa meminta. Sebelum mereka sempat meminta. Oh iya, wujud kita ini lebih dulu daripada kemampuan kita berdoa dan minta kepada Allah. Makanya aneh kalau ada orang kemudian dia mengeluh, kenapa doa saya tidak diterima loh. Emang semua yang kamu miliki ini dari doamu. Sebagian besar yang telah kamu miliki itu Allah berikan tanpa kamu pernah meminta. Bahkan sebelum kau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kau ngeh akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa antal jawad bil ata qabla talabi talibin. Tentang tadi itu ya. Ketika Imam Ali mengatakan wa ayyu sababin awthaku min sababin bainaka wa bainallah azza wa jal in anta akhadta bih. Itu dalam doa Arafah juga, doa Imam Husain juga ada kalimat yang seperti ini. Madza wajada man faqada. Apa sebenarnya yang didapat oleh seorang hamba yang kehilanganmu? Kalau ada hamba yang kehilangan engkau yang maha segala-galanya, yang menciptakan seluruh keberadaan ini, berarti dia sebenarnya tidak punya apa-apa. Apa yang didapatkan oleh orang yang tidak mendapatkanmu ya Allah? Atau yang kehilanganmu ya Allah? Wa malladzi faqada man wajadak. Dan kalau ada hamba yang telah menemukan engkau ya Allah, apa yang hilang darinya? Ketika seorang hamba telah menemukan engkau, berarti dia telah menemukan segala-galanya. Wa madza? Wa malladzi faqada man wajadak. Yang Husain kemudian mengatakan laqad khaba man radiya dunaka badala. Sungguh rugi orang yang rela dengan selainmu ya Allah sebagai ganti. Bisakah sesuatu sehebat apapun itu menggantikan sesuatu yang maha segala-galanya, yang tak terbatas, kesempurnaan yang mutlak tadi itu? Tidak ada. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian berikutnya. Jadi bagian ini saya anggap sudah selesai dengan keterangan singkat tadi itu. Nah kemudian Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam masuk pada bagian ini. Ahyi qalbaka bil mau'izah. Hidupkan hatimu itu dengan mau'izah. Ini yang pada poin ini seperti tentang takwa, ada pembahasan yang cukup panjang lah, agar kita mampu memaknai kalimat ini dengan pemahaman yang lebih luas. Jadi saya ulang ya, poin berikut daripada wasiat adalah ahyi qalbaka bil mau'izah. Hidupkan hatimu dengan mau'izah. Ini menarik. Hidupkan hatimu, berarti hati itu bisa hidup bisa mati. Dan kemudian yang menghidupkan hati adalah al-mau'izah, adalah kalau mau'izah kita mau terjemahkan sederhana dulu adalah nasihat. Pertama, kenapa yang dibidik, yang menjadi objek untuk dihidupkan adalah hati? Karena hati itu esensi manusia, nanti akan kita jelaskan. Manusia itu ya qalbuhu. Kalau kita mau bicara manusia itu apa sih? Qalbuhu. Esensi manusia itu hatinya. Al-Quran mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang harta, anak-anak tidak akan bermanfaat. Artinya hari yang semua tidak manfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati. Ini menunjukkan bahwa memang hati esensi dan inti manusia. Ada riwayat yang sering kita dengarkan, di tubuh manusia ini ada mudghah, ada gumpalan daging, ya. Kalau ini baik maka seluruh ini kan kalau itu baik maka semuanya akan baik, kalau itu rusak semuanya akan rusak. Ala wahya al-qalb, itu adalah hati.
Jadi sebenarnya ukuran baik tidaknya manusia itu hatinya, bukan zahirnya. Kalau zahirnya, perbuatannya, ini tidak tahu kita hatinya apa. Sama seperti yang kita contohkan kemarin kan, ada orang yang sama-sama jihad bersama Rasulullah di pasukan Rasulullah, dua-duanya terbunuh oleh musuh Rasulullah dalam sebuah peperangan. Satu dihargai oleh Rasul, satu dicuekin oleh Rasulullah. Orang bertanya, kenapa ini? Lain. Satu niat perang untuk bela aku, satu niat perang untuk dapat rampasan perang. Padahal kalau perbuatannya sama, sama-sama jihadnya, sama-sama angkat pedangnya, sama-sama terbunuhnya. Tapi yang menentukan itu baik atau enggak, qalb. Apa niatnya dia ikut perang ini? Membela Rasulullah apa niatnya? Begitu juga semua perbuatan kita. Perbuatan kita ini semuanya menentukan hati kita. Tulus atau enggak? Lillahi ta'ala atau enggak? Karena apa dia lakukan itu? Itu semua urusannya di hati. Ala wahya al-qalb. Jadi kalau hati sudah baik, semua akan baik. Tapi kalau hati sudah busuk, semua akan menjadi busuk. Nah, untuk kita memahami tentang hati ini, dalam keterangan Ayatullah Nasir Makarim Shirazi, ketika beliau juga memberikan penjelasan tentang apa, tentang wasiat Imam Ali kepada Imam Hasan ini, beliau kemudian berbicara tentang macam-macam ruh. Ini menarik ini, supaya kita paham hati kita itu di mana sih posisinya. Kata beliau bahwa manusia itu, ruh itu ada apa namanya itu, ya ada 4 macam. Pada diri manusia itu ada yang disebut dengan ruh nabati. Ruh nabati itu ya seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga punya ruh. Tapi ruh nabati itu ya indikasinya adalah ya pertumbuhan, perkembangan, kemudian dia menyerap makanan dari dalam tanah, ya mengkonsumsi makanan. Kemudian dia juga bisa reproduksi, ya artinya tanaman dia bisa melahirkan tanaman yang sama dengannya. Itu namanya ruh nabati. Manusia kita juga punya ruh nabati ini. Kita makan, kita tumbuh, berkembang, kemudian kita juga bisa melahirkan yang seperti kita. Kita punya kemampuan untuk reproduksi. Nah, kemudian meningkat lagi ruh hewani. Ruh hewani ini adalah ditandai dengan rasa dan gerak. Ya. Kalau ruh nabati dia tidak punya rasa, artinya kalau tanaman itu Anda potong, dia tidak menjerit, dia tidak berteriak. Sama seperti kuku kita. Nah, kuku kita ini ruhnya ruh nabati. Rambut kita ini ruhnya ruh nabati. Makanya kalau kita potong, kita tidak teriak kan. Tidak ada rasanya. Dia tumbuh, ikut tumbuh, dia butuh semuanya ini. Tapi dia tidak punya rasa. Nah, itu adalah ruh hewani. Ruh hewani adalah ditandai dengan selain pertumbuhan, kemudian reproduksi dan membutuhkan makanan dan minuman, dia juga ada kelebihan lain yaitu rasa dan gerak. Kemudian meningkat lagi ruh insani. Ruh insani adalah ditandai dengan manusia memahami hakikat-hakikat yang bersifat universal. Manusia mampu melakukan abstraksi. Hewan tidak punya itu. Hewan tidak bisa menyimpulkan sesuatu, memahami sesuatu. Hewan itu pengetahuannya bersifat instingtif. Karenanya tidak ada inovasi, tidak ada kreasi. Ya, Anda tidak pernah menemukan itu. Kemudian ya kecuali ada hal-hal yang memang di luar pemahaman kita ya. Kita tidak bahas itu, kita bahas yang secara umum tampak. Artinya kita tidak pernah melihat para kerbau itu kemudian melakukan konferensi untuk mengatasi sebuah permasalahan ya di hutan, kemudian mereka duduk bersama untuk kemudian berkumpul saling tukar pikiran. Tidak ada itu. Tidak ada ya. Jadi konferensi kadal ya, konferensi gajah tidak pernah dengar kita ya, kecuali dalam dongeng-dongeng ya.
Oh, kemudian tidak ada kemudian antara binatang kemudian mengeluhkan masalah-masalah kehidupannya. Gimana ini sekarang ini ada kawanan baru dari jenis binatang ini yang sedang tinggal di sini. Kemudian mereka menyusun siasat strategi untuk mengatasi permasalahan hidupnya. Tidak ada. Tidak ada itu. Itu hanya manusia. Itu namanya ruh insani. Ketika manusia memahami hakikat-hakikat yang universal, mampu mengabstraksi, mampu menyimpulkan, mampu mengidentifikasi permasalahan, ya. Kemudian dia mampu melakukan inovasi, kreasi dan lain sebagainya, kemudian mengambil keputusan, ya, punya kehendak yang beragam, ya. Kita temukan manusia punya pikiran yang bermacam-macam, punya keinginan yang bermacam-macam. Kita tidak pahami itu dari binatang dan hewan. Nah, kemudian ruh yang keempat adalah ruh muqaddas atau ruhul kudus. Ruh muqaddas ini adalah tidak dimiliki oleh semua manusia. Ini hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mereka mempunyai ruh muqaddas seperti para nabi, para imam, ya. Itu punya ruh muqaddas. Sementara selain para nabi dan para imam, itu kalaupun mereka dapat percikan dari ruh muqaddas ini ya karena kesungguhan mereka, itu pun bukan keseluruhan, hanya percikan saja. Ruh muqaddas. Ruh muqaddas itu artinya ruh yang punya koneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menjadi para insan ilahi, para pembawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang manusia. Itu pun di antara mereka pun tingkatannya beda-beda. Antara satu nabi dengan nabi yang lain itu berbeda-beda tingkatannya. Dan ruh muqaddas yang paling top dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan keluarga sucinya alaihi wassalam. Nah, dari pembagian ruh tadi ini, apa yang hendak kita simpulkan? Yang hendak kita simpulkan adalah bahwa sebenarnya ketika manusia itu mati, itu ruh nabati dan hewaninya ya mati. Manusia ketika mati dia sudah tidak tumbuh lagi, tidak butuh makanan lagi, tidak bisa reproduksi lagi, ya. Ruh hewani juga ikut mati, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa merasakan sesuatu, ya. Tapi kemudian ruh insaninya itu tidak mati. Jadi ketika manusia mati, ruh insaninya tetap. Wa illa, siapa yang ditanya oleh malaikat di dalam kubur itu? Kalau manusia begitu mati, seluruhnya mati dia. Dia sudah hilang, sudah seakan-akan sudah mati. Padam seluruhnya gitu. Tidak aktif seluruhnya, enggak. Ruh nabatinya ya mati dengan kematian. Ruh hewaninya mati dengan kematian. Tapi ruh insaninya enggak mati, dia hidup. Karenanya dia mampu merasakan perjalanan ya dalam kehidupan pasca kehidupan dunia. Dan karenanya dia mendapatkan pertanyaan di alam kubur. Itu yang mendengar, yang menjawab, yang merasakan kebahagiaan dan dan kesengsaraan di alam kubur itu ruh insaninya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa mungkin manusia ketika fisiknya sudah mati, matanya sudah ini, mungkinkah dia memahami sesuatu, mungkin dia mendengar, mungkin dia merasa, nggak usah jauh-jauh lah, kita ambil contoh mimpi lah. Ya. Mimpi itu badan kita tertidur, lelap kita, tidak kemana-mana kita. Tapi kita di alam mimpi kita bisa menjelajah, melihat berbagai macam warna, menikmati berbagai macam hal. Bahkan kadang-kadang mimpi itu bisa punya pengaruh pada fisik kita kan. Katakanlah orang ketika, mohon maaf, mimpi basah umpamanya. Dia sebenarnya fisiknya tidak mendekati wanita yang manapun, tapi kemudian pengalamannya dalam mimpi itu bisa berpengaruh pada fisiknya. Itu kan mimpi, itu kan alam mimpi itu kan sebenarnya semacam miniatur bahwa kehidupan pasca kematian itu kamu punya kesadaran seperti di mimpimu, tapi jauh lebih jelas. Wa basarukal yauma hadid, artinya pasca kematian justru ruh kita ini tidak ada batasan. Sebenarnya nanti akan kita pahami pasca kematian tentunya ini ya. Bahwa sebenarnya badan kita ini batasi kita.
Wa illah ruh kita ini kalau sudah terlepas dari ikatan badan ini, ya luar biasa ruh itu. Wa basarukal yauma hadid. Jadi semua kita pahami, semua kita mengerti. Semua hijab tersingkap. Nah, jadi kemampuan kita memahami, kemampuan kita mengerti, itu semakin tajam pasca kita mati. Dalam sebuah cerita yang Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu pernah mengajak orang-orang yang sudah mati di dalam sebuah sumur itu, diajak ngomong-ngomong sama Ali. Sebagian bertanya, ya Ali, apakah mereka mendengar ucapanmu? Katanya Ali, lebih tepatnya telinga mereka lebih tajam daripada telinga kalian yang masih hidup. Tapi telinga ruhani ya, bukan telinga fisik lagi. Telinga fisiknya mati sudah, itu mati, tidak dengar. Nah, dan hati itu, kenapa saya berbicara ini? Karena ahyi qalbaka bil mau'izah. Hidupkan hatimu dengan mau'izah. Hati ini ya ruh insani itu. Jadi kan kita mengenal ruh nabati, ruh hewani, ruh insani, ada ruh muqaddas. Nah, yang dimaksud dengan qalb di sini adalah ruh insani. Ini yang perlu dihidupkan. Ahyi qalbaka bil mau'izah. Karena ini yang akan terus ada nanti ini. Pasca kematian ini akan terus ada. Tidak akan berhenti ini. Jadi esensi manusia ya ruh insaninya, ya hatinya itu. Yang tidak akan mati dengan kematian fisiknya. Ahyi qalbaka bil mau'izah. Karena dengan mau'izah kita mampu mempertahankan hati ini salim. Kalau hati ini salim, dia akan bermanfaat ketika berhadapan dengan Tuhannya nanti. Yauma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Supaya qalbun salim ini butuh dihidupkan, tidak boleh mati hati ini. Dengan apa menghidupkannya? Dengan al-mau'izah. Dengan nasihat. Nah, nanti nasihat itu apa? Kita akan bahas lebih jauh. Nah, jadi hati di sini adalah ya ruh insani. Nah, kita sekarang akan masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu mau'izah, nasihat. Bagaimana kita menasihati ruh insani ini, qalb itu. Dan tadi kan perintahnya ahyi qalbaka bil mau'izah. Nah, ketika kita berbicara tentang tentang mau'izah, nasihat ya. Nasihat itu kalau kita mau memahami secara linguistik ya, itu di dunia bahasa ya, itu ada tokoh-tokoh terkenal seperti Raghib al-Isfahani ya dalam kitab Al-Mufradatnya. Kemudian juga ada Khalil ibn Ahmad yang juga ini ahli-ahli lughah lah. Jadi secara umum kalau Raghib al-Isfahani dalam kitab Al-Mufradatnya itu ketika menerjemahkan apa itu mau'izah, mau'izah adalah zajrun muqtarinun bitakhwif. Jadi bagaimana kita mampu memberikan semacam ucapan begitu ya, atau semacam warning, zajrun itu warning ya, yang jadi namanya juga warning ya. Warning itu adalah sesuatu yang ada semacam ancamannya. Jadi ada ditakut-takutinya manusia. Kamu jangan begini, nanti begini loh kamu. Itu juga diantara arti nasihat. Atau kalau kita mau gabungkan antara pemaknaan Raghib al-Isfahani dan Khalil ibn Ahmad ini, artinya sebenarnya mau'izah itu ada dua sisi. Ada mau'izah, ada nasihat yang memberikan warning ya. Ada juga nasihat yang memberikan kabar gembira. Itu kan kalau bahasa Al-Qur'an, Rasul itu basyira wa nadhira. Rasul itu memberikan kabar gembira tapi juga memberikan ancaman. Artinya kalau kamu melakukan kebaikan-kebaikan ini, ada kabar gembira ini bagi kalian. Kalau kamu melakukan keburukan-keburukan ini, ada ancaman seperti ini. Itu adalah mau'izah. Mau'izah itu dua sisi. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah imbalan-imbalan, balasan-balasan, pahala-pahala.
anugerah-anugerah dari berbagai macam perbuatan baik. Sementara sisi lainnya adalah yang negatif adalah ancaman-ancaman, siksa-siksa, ya, hukuman-hukuman akibat perbuatan-perbuatan buruk. Ahyi qalbaka bil mau'izah. Nah, sekarang kalau kita mau bicara nasihat ini banyak lah. Tapi kita akan kembali kepada berbagai macam ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam Nahjul Balaghah. Imam Ali itu apa sih? Nasihat itu apa aja sih? Nasihat itu setidaknya kita berikan beberapa di sini. Sesuai dengan keterangan para imam. Ini bukan karangan saya, ini semua kita sarikan dari ucapan Ar-Rasul dan ucapan para imam suci alaihi wassalam. Di antara nasihat itu adalah al-mauta. Al-mauta itu adalah orang-orang yang mati. Itu di antara nasihat. Makanya kan dalam riwayat dikatakan afdhalul ibadati dzikrul maut. Sebaik-baik ibadah itu mengingat kematian. Apalagi musim pandemi kayak gini nih kan, kayaknya kematian itu sangat dekat dengan kita ini, di sekitaran kita ini. Malaikat Israel agak rajin memungut nyawa-nyawa ini sekarang ini. Pengumuman orang-orang meninggal lebih intens kita dengar daripada waktu-waktu sebelumnya. Jadi al-mauta ini adalah memberi nasihat yang luar biasa, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kata Imam Ali, cukup sebenarnya kalian itu mengambil nasihat dari orang-orang yang mati. Artinya, kalau kamu mengambil pelajaran dari orang yang mati, artinya kamu juga sebentar lagi akan seperti mereka loh ya. Apa yang sudah kamu persiapkan? Apa yang kamu tafsirkan kehidupan ini? Kalau kemudian sekitarmu, rekan-rekanmu, keluargamu, sanak kerabatmu, kemudian satu persatu meninggalkanmu dari kehidupan dunia ini. Ada banyak orang yang dia melihat kematian, tapi dia tidak mengambil pelajaran dari kematian. Imam Ali berkata, ahyi qalbaka bil mau'izah. Hidupkan hatimu dengan mau'izah. Dan di antara mau'izah itu adalah al-mauta, orang-orang yang mati. Naam. Di antara mau'izah, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yaumul qiyamah. Anda perlu banyak belajar. Ambil pengetahuan tentang apa hari kiamat itu. Hari kiamat hari yang luar biasa. Hari kiamat itu sampai-sampai urusan apa yang kita lakukan ini semuanya terekam dengan detail. Kita anggap main-main kan. Padahal seluruh semesta ini semuanya terkoneksi. Satu semesta ini. Keberadaan ini semuanya terkoneksi. Connected semuanya. Jadi tidak ada yang hilang dari keberadaan ini. Ilmu pengetahuan sekarang ini padahal sedikit. Yang ditemukan oleh manusia ini kecil masihan. Manusia ini mampu menciptakan chip-chip super kecil. Yang mampu menyimpan berbagai macam gambar, berbagai macam film dalam chip yang kecil. Nanti semuanya ada di sini. Ya, bukti artinya bahwa perbuatanmu tidak hilang loh ya. Setiap suaramu tidak ada satupun yang hilang, semuanya ada. Jangan dikira kulit kita, tubuh kita ini tidak merekam seluruh perbuatan kita. Seluruh perbuatan kita terekam. Hanya kita tidak punya playernya. Kita baca Al-Quran ya. Wa qalu li juludihim. Ini hari kiamat itu nanti. Orang-orang protes dengan kulitnya loh. Kulitku. Kalian kok bersaksi atas perbuatan-perbuatan burukku? Kok berani-beraninya kamu ngomong tentang apa yang aku lakukan di dunia? Saya baca Al-Quran ya. Di surat Fussilat ayat 21. Bagi yang ingin merujuk boleh mencatat. Wa qalu li juludihim. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka ini. Lima syahidtum alaina. Kenapa engkau bersaksi atas keburukan-keburukan kami, kejahatan-kejahatan kami? Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'in. Yang buat kita bicara adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dia yang punya kemampuan untuk membuat semuanya berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dia yang menciptakan kamu pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan kau kepadanya akan kembali. Artinya, Anda jangan tenang-tenang. Semua yang Anda lakukan, semua detail yang Anda lakukan, semuanya terekam sempurna. Kalau Anda tidak mau dipermalukan nanti di hadapan semua umat manusia atas berbagai macam perbuatan Anda atau perbuatan kita, kita harus sebelum keluar dari kehidupan dunia ini, kita harus mencucinya dengan pertaubatan, dengan permohonan ampun. Karena kalau enggak, semuanya terekam loh ya. Ada semuanya loh ya, detail loh ya. Tidak ada yang terlewat. Sepersekian detik pun dari apa yang kita lakukan tidak ada yang terlewat. Semuanya terekam. Dengan suara dan gambar. Tidak tahu berapa dimensi nanti itu. Nah, hari kiamat. Di antara nasihat adalah dunia. Dunia ini nasihat. Anda lihatlah, dunia ini orang-orang yang hidup di dunia, apa yang terjadi kepada mereka. Dunia ini cukuplah jadi nasihat. Orang yang menumpuk dunia, apakah kemudian dunia bisa memberikan sesuatu padanya? Ketika detik-detik akhirnya sudah hendak datang, ketika ajalnya akan tiba, apakah yang dia kumpulkan ini bisa membantu dia? Dunia ini adalah nasihat juga. Anda pahami dunia. Dalam salah sebuah riwayat dikatakan bahwa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam itu dunia itu digambarkan sebagai seorang wanita yang bermata biru. Cantik luar biasa. Dan orang-orang laki yang mendamba untuk bersanding dengan wanita itu sampai ngantri. Dan antriannya panjang, tak terbatas antriannya. Padahal semuanya melihat, setiap yang masuk dalam antrian ini keluar, mati. Tapi tetap antri semuanya. Pecinta-pecinta wanita bermata biru itu. Ya, orang yang cinta dunia seperti itu. Seperti para pecinta wanita bermata biru itu. Semua ini yang hidup ini semuanya pecinta dunia. Tapi apakah dunia pernah setia dengan mereka? Tidak. Dunia hanya memberikan sedikit darinya untuk kemudian ketika selesai dibunuh oleh dunia. Dalam perumpamaan itu kemudian Nabi Allah Isa ini berbicara dengan perempuan itu. Ini metafora ya. Ini orang-orang ini apakah semua ini pecintamu? Ya, mereka adalah pencintaku. Tapi kenapa engkau wahai wanita yang bermata biru tidak ada orang yang bersanding padamu? Kenapa kamu selalu sendirian? Kata wanita itu, semuanya aku bunuh. Kullun qataltu, semuanya aku bunuh. Dan ternyata tidak ada yang jerah. Meskipun semua laki-laki yang dekat dengan aku itu aku bunuh, tetap antrian panjang. Padahal kullun qataltu. Antrian tetap panjang. Dunia itu juga begitu. Lihat, orang kenapa tidak mengambil pelajaran, padahal semua pecinta dunia sama dunia dibunuh dan diletakkan di dalam perutnya. Tapi orang tidak pernah berhenti untuk mendamba dan mencinta dunia. Jadi dunia dan perlakuan dunia terhadap penghuni dunia itu juga mau'izah, juga pelajaran. Naam. Dan di antara nasihat sebelum saya masuk ke yang akhir ya, itu Al-Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam pernah berbicara seperti ini. Kullun ma tarahu fahuwa laka idhah. Sebenarnya kita ini sama Allah diberi akal, diberi hati, diberi pemikiran. Kita punya kemampuan untuk memahami. Sebenarnya semua yang kamu lihat, semua yang kamu dengar, semua yang kamu alami itu semuanya bisa jadi pelajaran bagimu. Tinggal engkau mau mengambilnya atau tidak. Setiap buku yang kita baca, setiap cerita yang kita baca, semuanya adalah pelajaran. Apa yang terjadi di sekitar kita itu pelajaran semuanya. Artinya sebenarnya pelajaran itu di mana-mana ada. Tinggal kita mau ngambil apa enggak. Yang paling akhir, artinya kalau kita mau bicara nasihat itu banyak, tidak akan selesai kita bicara dalam satu majelis. Cuma ini kita ambil yang disampaikan oleh para imam alaihi wassalam. Dan sebenarnya di antara
Salah, semua nasihat-nasihat itu nasihat yang terbaik dan yang mampu merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain itu bisa menjadi penasehat, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk merubah kita. Yang bisa merubah kita dengan nasihat adalah diri kita sendiri. Karena itu dalam sebuah riwayat, Imam Jawad alaihissalam berkata, al-mu'min, orang mukmin itu yahtaju ila taufiqin min Allah. Dia butuh dengan taufik dari Allah. Nanti taufik kalau kita mau bahas itu cukup panjang. Wa wa'idhin min nafsih, ya, dan penasehat dari dirinya. Wa qabulin mimman yansahu, dan dia siap menerima orang yang menasihatinya. Ini semua terkait dengan apa namanya itu, dengan mau'idhah, dengan nasihat. Tapi nasihat yang paling penting adalah nasihat yang lewat diri kita, dan ketika kita jadikan nasihat itu, kita merubah diri kita. Karena satu-satunya yang bisa merubah diri kita ada hanya diri kita. Tidak ada yang lain. Jadi ahyi qalbaka bil mau'idhah, materi nasihat yang sampai dari siapapun, dari Allah, dari Rasul, dari para imam, dari siapapun, dari para bijakawan dan lain sebagainya. Tapi semua itu adalah materi-materi yang kita pahami, dan yang mampu merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi penasehat utama adalah diri kita. Karena kita yang mampu merubah diri kita. Kalau kita hanya mampu mendengar nasihat tanpa kita mampu merubah diri kita, berarti nasihat hanya berhenti pada materi. Dia ibarat pohon yang tidak berbuah. Kapan nasihat itu berbuah? Ketika kita kemudian membuat perubahan pada diri kita atas kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari nasihat. Saya kira pada malam hari ini kita akan berhenti di sini, untuk kemudian kita akan melanjutkan pada bagian-bagian lain daripada wasiat Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putranya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita sampai pada poin ahyi qalbaka bil mau'idhah. Hidupkan hatimu dengan nasihat. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.